kelompok 10, yaitu konfigurasi jaringan supply chain. Hari ini kita akan membahas mengenai tugas akhir analisa dan pemetaan jaringan rantai pasok jagung di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Perkenalkan, saya Sefaya Mahyalani. Saya Owen Satyastan. Saya Fernando Adijiono. Saya Giri Andreas Cahyadi dan dengan presentasi sebagai berikut. Nah, jadi sebelum kita mulai untuk membahas isi dari PPT-nya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang tugas-tugas yang digunakan itu sendiri. Untuk tugas ini kita menggunakan tugas akhir dari Kak Edward Putra Ayub yang ditulis pada tanggal 10 Desember tahun 2015 dengan judul Analisis dan Pemetaan Jaringan Rantai Pasok Jagung di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nah, benar banget semuanya. Jadi, secara garis besar, tugas akhir ini itu membahas mengenai pola pasokan rantai pasok jagung di daerah Garut, Jawa Barat. Nah, hal ini tuh bisa dilihat dari abstraknya yang berisi mengenai jagung itu merupakan bahan utama pakan ternak sehingga pemenuhan kebutuhan jagung itu sangat penting. Nah, dikarenakan kelayakan rantai pasok jagung itu sangat penting, maka dari itu dilakukan analisis menggunakan metode skor, analisis SWOT, dan analisis nilai tambah. Nah, dalam mengukur kinerja rantai pasok jagung ini, analisis SWOT itu digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang terdapat di dalam rantai pasok dan di luar rantai pasok. Lalu untuk analisis nilai tambah itu digunakan untuk menghitung nilai tambah jagung di setiap pelaku rantai pasok. Nah, dari hasil penelitian itu menunjukkan adanya saran perbaikan terhadap kinerja pelaku rantai pasok. Jaringan rantai pasok yang dianalisis dengan SWOT menunjukkan fokus kelemahan ada di internal dan eksternal, serta menghasilkan 4 strategi. Untuk analisis nilai tambah, itu menunjukkan petani memiliki nilai sebesar 78,12%. Nah, sekarang untuk apa yang akan kita bahas atau kontennya pada presentasi ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan teori, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat ada pengumpulan dan pengolahan data, dan yang kelima ada analisis dan kesimpulan. Nah, tugas akhir ini juga memiliki latar belakang, yang mana pada industri pertanian merupakan salah satu industri yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap laju perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia. Salah satu hasil pertanian yang memiliki hasil berlimpah ialah jagung, yang berada pada posisi ketiga hasil pertanian terbesar setelah ubi. Akan tetapi meskipun memiliki hasil pertanian yang cukup melimpah, masih banyak perusahaan ternak atau salah satu perusahaan yang membutuhkan supplier jagung. Kesulitan untuk mendapatkan supplier jagung, serta masih terdapat supplier jagung yang kesulitan untuk memasarkan produknya. Hal ini dikarenakan panen jagung pada beberapa daerah yang bersamaan dan menyebabkan kelangkaan jagung terjadi pada waktu-waktu tertentu. Masalah lainnya yang timbul juga ada pada perpindahan produk yang dikenakan biaya. Misalnya pada permasalahan transportasi, jarak dari rantai pemasaran dalam sektor pertanian jagung membuat pemasaran dan petani berdampak pada rendahnya margin atau keuntungan yang dapat dinikmati petani atau tingkat dari harga yang harus dibayarkan oleh pedagang jagung pada akhir rantai. Baik, ini juga merupakan beberapa pertanyaan kunci yang dapat menjadi patokan dalam penelitian ini, di mana pertanyaan tersebut diantara lain adalah lama penanaman itu sekitar 3-5 bulan, lama distribusi itu sesuai dengan masa panen, waktu panen itu dimulai setelah musim hujan, kebutuhan sumber daya itu adalah setiap musim, konsistensi kebutuhan jagung itu adalah fluktuatif, tempat simpan itu adalah rumah tinggal, ketepatan pesanan itu ada terkadang juga terjadi salah catat, dan juga yang terakhir itu adalah cara penanganan jagung itu adalah konservatif. Oke, di sini juga terdapat keterangan sentra produksi jagung yang ada di Jawa Barat dengan beberapa keterangan seperti di sini itu ada Kabupaten Garut yang menggunakan luas lahan itu terbesar sebesar 65,379 hektar. Lalu ada Kabupaten Bekasi yang menggunakan luas lahan produksi jagung di Jawa Barat terkecil yaitu sebesar 6 hektar. Baik, setelah itu juga ada beberapa masalah yang dirumuskan dalam tugas akhir ini seperti pengidentifikasian. Sedangkan pada PT Caron Pakan Indonesia Tbk harus memilih mana jagung yang mempunyai harga seminimal mungkin, namun dengan kualitas yang tetap baik. Daya asing itu sendiri dipengaruhi oleh efektivitas dan efisiensi kinerja dari rantai pasok, dan oleh karena itu sangat penting peranan rantai pasok dalam persaingan.
contohnya dalam pemilihan jagung impor ataupun jagung lokal. Selain itu juga terdapat definisi dari konfigurasi jaringan rantai pasok, yang mana merupakan suatu kegiatan strategis pada supply chain yang perlu untuk dilakukan, mencakup dengan kuantitas, lokasi, kapasitas produksi, dan distribusi dari suatu jaringan supply chain. Terdapat juga beberapa tinjauan teori. Yang pertama itu ada manajemen rantai pasok, yang dimana ini merupakan pengembangan yang dilakukan secara simultan, baik dari sisi tingkat layanan konsumen maupun internal operating of efficiencies dari perusahaan-perusahaan dalam sebuah rantai pasok. Yang kedua ini ada SCORE, yang dimana menjelaskan untuk dirancang dan dipelihara mendukung rantai pasokan dari berbagai kompleksitas dan di beberapa industri. Selanjutnya ada SWOT, di mana ini merupakan analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Yang keempat ada analisis nilai tambah, di mana pengembangan dan yang menambah nilai produksi dan distribusi. Yang kelima ada state of the art, di mana pemetaan dan analisis rantai pasok jagung di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Oke, untuk metodologi penelitian ini itu dibagi menjadi 3 yang terdiri dari lokasi penelitian yang bertempat di Kabupaten Garut, Jawa Barat karena kelembagaan atau organisasi dari petani yang dianggap mewakili petani jagung di wilayah Jawa Barat tersedia dengan baik. Lalu ada persiapan penelitian yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu ada studi lapangan, studi kepustakaan, latar belakang, rumusan, tujuan, batasan, dan asumsi yang digunakan dalam penelitian. Lalu ada pengumpulan dan pengolahan data yang terdiri dari 4 prosedur, yaitu identifikasi pelaku, rantai pasok, pemetaan jaringan, analisis kinerja, dan analisis nilai tambah dari jaringan rantai pasok itu sendiri. Nah, untuk pengumpulan dan pengolahan data yang pertama yaitu merupakan identifikasi pelaku rantai pasok. Nah, merupakan proses identifikasi pelaku rantai pasok yang dilakukan di Kecamatan Garut yang dibantu dari Dinas Pertanian Kabupaten Garut beserta dengan UPTD atau Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan pihak terkait mengenai produksi jagung. Nah, selain itu juga di sini terdapat beberapa pihak yang terkait dalam proses ini, seperti yang ada tabel pada di sebelah kiri ini. Nah, dan juga ada alur supply chain jagung pada daerah tersebut yang dimulai dari petani hingga sampai ke pedagang ataupun perusahaan-perusahaan pakan yang tertera seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini. Nah, di sini juga ada beberapa rekapitulasi jawaban yang dijabarkan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat dalam proses pasokan rantai jagung tersebut. Nah, sebetulnya dari beberapa pertanyaan ini sudah diringkas juga dalam pertanyaan-pertanyaan kunci yang sebelumnya juga sudah saya bawakan. Oke, untuk pengumpulan dan pengolahan data yang kedua, pemetaan jaringan rantai pasok merupakan suatu pemetaan yang terbatas pada daerah yang diteliti, yaitu pada Kabupaten Garut. Dikarenakan pada pengidentifikasian mengenai lokasi dari setiap pelaku rantai pasok itu belum ada, maka dari itu dilakukan visualisasi jaringan rantai pasok jagung agar menyediakan gambaran pemasokan jagung ke wilayah mana saja. Nah, contohnya itu bisa dilihat pada gambar yang telah dilampirkan ini, mulai dari petani pada kecamatan sampel, menuju petani pada kecamatan lain, dan pengumpul tingkat kabupaten. Selanjutnya terdapat dari analisis SWOT ini ada internal dan eksternal. Pertama ini mungkin dapat dilihat dari strength, itu salah satu contohnya itu petani memiliki pengetahuan mengenai harga. Untuk opportunity-nya itu salah satunya adalah program pemerintah pendukung kegiatan pertanian. Untuk strategi strength opportunity yang kuadran 1 itu merupakan program pemerintah semakin ditingkatkan untuk mendukung pengolahan lahan termasuk lahan basah. Setelah itu ada treat, itu yang salah satunya itu musim hujan sering bergeser atau tidak menentu. Nah, yang selanjutnya ada strategi strength rate, salah satunya harga jagung yang diterapkan petani bersaing dengan jagung impor. Itu ada weakness, itu salah satunya sebagian petani menerapkan tunda jual. Itu ada strategi weakness opportunity, ada persetujuan harga dilakukan antara setiap pelaku rantai pasok. Yang terakhir ada strategi weakness street, salah satunya pemerintah pusat membantu pemerintah daerah dalam mengatasi fluktuasi harga. Nah, pada pengumpulan dan pengolahan data yang ketiga, yang mana merupakan analisis kerja rantai pasok.
itu pada penelitian ini dinilai berdasarkan 5 atribut performansi pada metode SCORE, yang mana merupakan reliability, responsiveness, agility, cost, asset management. Nah, perhitungan menggunakan metode SCORE dilakukan dengan menghitung setiap indikator yang telah di breakdown. Nah, terdapat juga matriks kinerja rantai pasok pada penelitian ini seperti pada gambar berikut ini. Selain itu juga terdapat pengolahan data pada yang keempat, yaitu analisis nilai tambah yang pada rantai pasok ini itu menggunakan metode Hayami. Nah, akan tetapi hanya menggunakan sebagian variabelnya yang berhubungan dengan nilai tambah. Pengumpulan data itu juga dilakukan dengan wawancara terhadap pelaku rantai pasok yang bersangkutan dengan Dinas Pertanian dan Kabupaten Garut. Berikut adalah perhitungan nilai tambah dari rantai pasok jagung. Oke, di sini berikut juga ada beberapa analisis pada kasus yang kita bahas. Itu terdiri dari ada pelaku rantai pasok, lalu ada jaringan rantai pasok seperti pemetaan jaringan, lalu ada jaringan rantai pasok yaitu seperti analisis SWOT terhadap jaringan rantai pasok, ada kinerja dari rantai pasok itu sendiri, dan ada nilai tambah dari pelaku rantai pasok. Untuk analisa pelaku rantai pasok terdiri dari dua, yaitu ada Kabupaten Garut dan luar rantai pasok yang masing-masing itu terdiri dari petani, kelompok tani, pengumpul tingkat kecamatan, pengumpul tingkat kabupaten, pedagang, dan perusahaan pakan skala menengah. Oke, untuk adanya pedagang ini dikarenakan variasi jagung dan lama waktu tanam dan panen. Variasi jagung itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada NK, Pionir, lalu ada BC. Nah, 3 jenis tersebut itu bisa dikatakan sebagai jenis jagung dari hibrida. Lalu adanya perusahaan pakan skala menengah itu dikarenakan jumlah pasokan jagung di tingkat kecamatan itu mencukupi. Jadi harga dan jumlah yang dimiliki itu jauh lebih baik daripada di tingkat kabupaten. Nah, ini itu terjadi dikarenakan tingkat kabupaten itu memiliki target perusahaan pakan skala yang lebih besar. Nah, untuk analisa jaringan rantai pasok, beberapa di antaranya adalah yang pertama, pemetaan jaringan rantai pasok. Yang kedua adalah metode analisis SWOT terhadap jaringan rantai pasok. Dan juga berikut adalah analisis pemetaan jaringan rantai pasok. Jadi yang pertama adalah petani rata-rata menghasilkan 7.500 kg jagung pipilan kering setiap harinya. Dari hasil panen tersebut terkadang menembus angka ekstrim yang menyebabkan fluktuasi yang cukup tinggi. Lalu angka ekstrim tersebut dapat berupa proyeksi hasil panen yang tinggi ataupun hasil panen yang rendah. Apabila panen sedang tinggi di angka ekstrim, misalnya pada hari ini, jagung yang dipanen dapat berada di angka 9.000 kg. Sedangkan apabila hasil panen sedang rendah di angka ekstrim, maka jagung yang dapat dipanen itu hanya ada angka 1.000 kg. Nah, kedua kondisi tersebut ini tidak mengubah pola pembelian oleh kelompok tani ataupun pengumpul di tingkat kecamatan selama harga tidak ikut mengalami fluktuasi yang cukup ekstrim. Masalah pada kondisi kedua itu juga adalah ketika petani dan kelompok tani tidak mampu memasok jagung sesuai dengan kebutuhan pengumpul di tingkat kecamatan. Lalu solusi yang digunakan adalah dengan menghubungi kecamatan lain untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, dan apabila kecamatan lain tetap tidak dapat memenuhi kebutuhan jagung pada hari itu, maka defisit produksi jagung itu bisa terjadi. Jagung yang dipasok oleh petani dapat mengalami defisit, tetapi pengumpul di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten memiliki gudang jagung untuk menutupi defisit produksi cukup tersebut. Untuk analisis SWOT-nya itu terdapat pada masing-masing kuadran. Itu seperti di kuadran 1 itu menunjukkan kalau misalkan petani itu membutuhkan bantuan pemerintah berupa pembangunan gudang atau penyuluhan dan perbaikan infrastruktur, jadi sehingga itu mendukung berlangsungnya kegiatan tanam dan distribusi dari jagung-jagung tersebut. Lalu untuk kuadran 2 itu dianalisis bahwa petani itu memiliki kendala dengan harga jagung impor, pergantian musim, dan kekurangan lahan pertanian, sehingga seringkali mengalami kerugian. Nah, solusi yang bisa dilakukan itu adalah memperbanyak diversifikasi strategi. Lalu untuk kuadran yang ketiga itu bisa dilihat dari penjabaran kuadran 1 dan 2 itu kan bisa ada pola pikir merupakan suatu kendala yang menghambat kinerja dan produksi jagung. Jadi misalnya itu petani itu seharusnya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut menggunakan solusi-solusi yang baru. Akan tetapi karena petani tersebut sudah bekerja selama 10 tahun lebih, jadi pola pikirnya itu rada terhambat dengan solusi-solusi yang itu-itu saja. Nah, dengan itu strategi yang dapat dilakukan itu adalah mengubah strategi. Lalu ada yang kuadran 4, yaitu berdasarkan analisis
kuadran 1, 2, dan 3, strategi yang diterapkan itu dapat berupa strategi bertahan untuk membiasakan rutinitas baru atau strategi baru yang telah diterapkan bagi para petani. Sekian pembahasan kami mengenai konfigurasi jaringan supply chain. Kami dari kelompok 10 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya.